Daratan dan perairan merupakan dua aspek penting dalam mendukung kehidupan makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia tinggal di daratan dan mendapatkan sumber kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya dari daratan dan perairan. Pada sekitar 12.000 tahun yang lalu, Pulau Sumatera telah dihuni oleh manusia dengan postur tubuh tegap, memilih tinggal di daerah pinggir pantai atau pesisir. Karena bahan makanan melimpah dan mudah dijangkau, mereka membangun rumah sederhana dengan menggunakan bahan dari alam seperti kayu dan daun-daunan. Mereka beradaptasi dengan lingkungan yang terkena pasang surut dengan membangun rumah panggung. Mereka masih bergantung pada bahan makanan dari alam. Berburu dan mengumpulkan makanan merupakan mata pencahariannya. Hewan yang mereka buru adalah babi hutan, gajah, kambing, ikan, dan ular. Umbi-umbian dan buah-buahan mereka kumpulkan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Jika makanan di alam habis, mereka pun berpindah mencari tempat baru yang dapat memenuhi kebutuhannya. Mereka berpindah hingga ke wilayah pedalaman dan biasanya menggunakan panduan arah berupa sungai. Ketika mencari tempat baru, mereka juga membangun tempat tinggal sementara yang biasanya berada di dekat sungai. Selain jadi panduan ketika berpindah, sungai juga merupakan sumber air dan sumber bahan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka hingga ditemukan tempat baru yang layak mereka huni. Semakin banyaknya anggota tentunya akan mengakibatkan sumber makanan dan tempat semakin cepat habis. Oleh karena itu, perlu pembagian anggota agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Ketika ada gua atau ceruk ditemukan, mereka kemudian memanfaatkan sebagai tempat tinggal. Gua dan ceruk yang dapat memberikan perlindungan dari panas matahari, hujan, dan juga suhu lingkungan. Pada umumnya, gua dan ceruk yang mereka pilih adalah dekat dengan sumber air seperti sungai maupun danau. Hingga pada suatu ketika, ditemukan satu buah gua yang memiliki ruangan cukup luas dan berada dekat dengan Danau Lutawar. Gua itu sekarang dikenal dengan nama Loyang Mandale. Mereka memutuskan untuk menjadikannya tempat tinggal. Lokasi yang berada di pinggir danau dan mudah dijangkau, ruangan yang luas dan kering merupakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Mereka membuat beberapa peralatan yang dapat mendukung kehidupannya. Mereka memanfaatkan bahan-bahan yang mereka temukan di lingkungan sekitarnya, seperti kayu, batu, dan juga menggunakan sisa tulang binatang maupun cangkang kerang. Selain mengenal peralatan, mereka juga telah mengenal api untuk mengolah makanan dan memperkuat atau mengawetkan peralatannya. Mereka membuat kapak dari bahan batu kali. Mereka memecahkan batu pada beberapa bagian untuk mendapatkan bagian tajamnya. Juga menambahkan tangkai dari kayu untuk memudahkan memegang dan menggunakannya. Mereka membuat jarum dari tulang binatang dan membuat pisau dari cangkang kerang dan juga batu. Peralatan untuk perburuan juga mereka siapkan seperti tombak maupun panah. Mereka membuat mata tombak dan mata panah dari batu. Peralatan berburu itu mereka sesuaikan dengan jenis binatang yang mereka buru. Hasil perburuan yang mereka peroleh tidak langsung mereka konsumsi. Mereka mengolahnya dengan peralatan yang mereka miliki dan memanfaatkan api untuk mengolah makanannya agar lebih mudah dikonsumsi. Pada kisaran 5.000 tahun yang lalu, datang kelompok manusia dengan postur tubuh yang berbeda dengan kelompok manusia yang menempati lokasi ini terlebih dahulu. Mereka membawa budaya yang lebih maju dari pendahulunya. Mereka menggunakan beberapa peralatan baru seperti gerabah atau tembikar dan juga anyaman. Mereka bertemu di Loyang Mandale dan kemudian memanfaatkan gua ini untuk bertempat tinggal bersama. Mereka hidup berdampingan dengan damai. Kelompok manusia Austronesia ini telah memiliki kemahiran membuat pola hias dengan cat warna merah pada peralatan tembikar.
Ada juga tembikar yang dihias dengan cara digores. Tembikar merupakan salah satu wadah yang digunakan sebagai tempat air, makanan, dan juga keperluan religi. Kegiatan manusia pada masa ini masih sama dengan sebelumnya. Mencari bahan peralatan batu di sekitar sungai dan memancing ikan di Danau Lut Tawar. Selain peralatan yang berbahan batu, juga dibuat peralatan yang berbahan tulang dan kayu. Peralatan berbahan batu juga masih yang menjadi peralatan utama. Hanya bentuk dan cara pembuatannya berbeda dengan kelompok manusia sebelumnya. Model kapak yang ada sebelumnya juga digunakan. Selain yang lebih baru, ada juga yang telah digosok halus dan bertangkai. Mereka juga membuat berbagai perhiasan dari kulit kerang dan juga gigi hewan. Perhiasan dari kulit kerang atau manik-manik tidak hanya berfungsi untuk keindahan saja, tetapi juga sebagai pelindung dari roh jahat. Manik-manik itu dibuat dengan melubangi tulang atau kulit kerang dan dirangkai menjadi gelang dan kalung. Selain berburu dan menangkap ikan, mereka menanam umbi-umbian di sekitar tempat tinggal. Berbagai macam umbi-umbian yang ditanam maupun diambil dari hutan juga dimasak sebelum dikonsumsi. Ketika ada anggota kelompok yang meninggal dunia, mereka akan menguburkannya dengan tata cara yang mereka ketahui. Mereka akan memperlakukan mayat sama seperti ketika masih hidup. Penguburan dilakukan dengan membuat lubang kubur berbentuk oval dan melipat kaki mayat, disertai bekal kubur. Ada juga yang seluruh jasadnya ditutup dengan bongkahan batu besar. Seluruh upacara kematian itu dilakukan bersama-sama atau bergotong royong. Ada juga penguburan dengan meletakkan jasad menghadap ke timur dan kaki di bagian barat ataupun sebaliknya. Posisi mayat diletakkan karena kepercayaan mereka tentang siklus matahari, terbit di timur dan terbenam di barat. Terbit matahari dipandang seperti kelahiran manusia, sedangkan terbenamnya matahari dipandang sebagai kematian. Selain itu, ada juga yang ditemukan penguburan bersama di dalam satu lubang kubur, laki-laki dan perempuan yang berkerabat. Pada kisaran 3.000 tahun yang lalu, terjadi bencana gunung meletus. Penghuni loyang Mandalay berpindah mencari hunian baru di seberang Danau Lut Tawar. Mereka memilih lokasi itu agar tidak kena hembusan awan panas. Pada kisaran 2000 tahun yang lalu, datanglah kelompok lain yang bertempat tinggal di sekitar Danau Lut Tawar. Mereka memiliki teknologi dan cara hidup yang sama dengan kelompok manusia sebelumnya. Mereka masih juga mencari tempat tinggal di goa-goa dan juga alam terbuka. Kehidupannya masih sama, berburu dan menangkap ikan serta menanam umbi-umbian. Kelompok manusia ini membuat tembikar dan anyam-anyaman semakin maju, terutama dalam menghias tembikar dengan cara poles dan gores. Tembikar yang berwarna hitam merupakan teknologi yang khas, yang berasal dari masa sebelumnya, dibuat dengan cara melapisi permukaan tembikar dengan bahan-bahan alami. Berbagai bentuk wadah tembikar yang dihasilkan mempunyai ciri pola hiasnya, menutup seluruh permukaan wadah tersebut. Dalam jangka waktu yang lama, mereka masih memilih tempat tinggal di sekitar danau dengan berbagai aktivitasnya, dengan membuat alat batu memasak, berburu, menangkap ikan, dan lain sebagainya. Mereka hidup bersama-sama di dalam satu kawasan di sekitar Danau Lut Tawar, baik dari kelompok yang datang pertama, kedua, maupun ketiga. Hidup bersama menjadikan mereka berbaur, baik manusianya maupun kebudayaannya. Dan beberapa waktu kemudian, kelompok-kelompok itu menjadi masyarakat etnis Gayo.